Wah, tahu nggak sih? Kan kemarin aku ngecek kolesterol di klinik. Terus tebak coba kolesterolku berapa? Berapa? Tebak. 150? Kan. 160? Terus berapa dong? Nih ya, aku kasih unjuk ya. Tuh. 215 coba. Ini tuh lumayan tinggi nggak sih? Iya, makanya. Ih. Gimana ya? Jadi kemarin tuh aku kan habis lihat video tentang kolesterol gitu. Jadi kalau kolesterol tinggi itu bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular. Emang iya ya? Iya nih, lihat videonya. Terus gimana dong? Nih. Apakah kalian tahu, cardiovascular disease atau penyakit kardiovaskular menyumbang 17,9 juta kematian di dunia. Bagaimana dengan di Indonesia? Menurut data Riskesdas, 15 dari 1.000 orang di Indonesia mengalami penyakit kardiovaskular. Penyakit ini menjadi salah satu penyakit paling mematikan di Indonesia. Lalu bagaimana kita dapat mencegah? Kita harus tahu faktor resiko penyakit kardiovaskular. Salah satunya adalah hiperkolesterolemia atau tingkat kolesterol tubuh yang tinggi. Salah satu pertandanya adalah kolesterol jahat atau kadar low density lipoprotein yang melebihi batas dan dapat menjadi penyumbat di dalam pembuluh darah. Kondisi penyumbatan ini disebut dengan aterosklerosis, yang apabila tidak dicegah, semakin lama akan menumpuk dan berpotensi besar mengarah kepada penyakit kardiovaskular. Kita bisa mencegah penyakit kardiovaskular dari usia muda dengan mempertahankan gaya hidup sehat, mengonsumsi obat penurun kadar LDL-C, serta strategi terapeutik. Duh, kok aku jadi takut ya? Tapi ini ada video pencegahannya. Mana-mana? Lihat. Baru-baru ini, penelitian menunjukkan bahwa konsumsi protein nabati seperti kedelai berkaitan dengan penurunan resiko penyakit kardiovaskular. Kedelai mengandung branched chain amino acid yang rendah serta senyawa bioaktif seperti peptida dan isoflavon yang dapat memperbaiki profil lipid darah. Kedelai umumnya diolah menggunakan teknik fermentasi. Proses fermentasi pada kedelai akan meningkatkan rasa dan bioavailabilitas zat gizi yang terkandung dalam kedelai. Contohnya, isoflavon pada produk fermentasi kedelai lebih mudah diserap tubuh karena bentuknya yang lebih sederhana dibandingkan dengan isoflavon pada kedelai yang tidak difermentasi. Berbicara soal isoflavon, kedelai mengandung isoflavon seperti genistein yang bermanfaat dalam memperbaiki profil lipid. Sebuah penelitian yang dilakukan Zhang dan Qi pada tahun 2019 menyebutkan bahwa adanya hubungan antara konsumsi genistein selama 6 bulan dengan penurunan kadar trigliserida dan kolesterol LDL. Selain genistein, kedelai juga mengandung peptida seperti lunasin yang bermanfaat dalam menurunkan kadar kolesterol LDL. Mekanisme lunasin dalam menurunkan kolesterol ini mirip dengan statin, obat penurun kolesterol yang umum digunakan saat ini. Menariknya, lunasin berpotensi memiliki efektivitas yang lebih baik daripada statin karena mampu menghambat degradasi reseptor LDL yang berfungsi meningkatkan pembuangan LDL. Hal ini berkebalikan dengan statin yang justru meningkatkan degradasi reseptor LDL. Salah satu produk fermentasi sari kedelai adalah soy curd. Penggunaan bakteri probiotik Lactobacillus acidophilus dan juga Lactobacillus casei akan memecah lemak, protein, dan karbohidrat menjadi sumber energi yang akan digunakan oleh bakteri probiotik. Pemecahan ini menurunkan kadar lemak dan meningkatkan daya serap protein pada soy curd. Oleh karena itu, soy curd dapat menjadi sumber protein yang baik dengan kadar lemak yang rendah. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tikus yang diberi asupan tinggi kolesterol, soy curd diketahui memiliki efek positif dalam menjaga profil lipid pada tikus tetap baik. Menariknya, tikus yang diberi soy curd dengan penambahan probiotik diketahui memiliki efek yang lebih baik dalam memperbaiki profil lipid dibandingkan soy curd biasa. Probiotik pada soy curd seperti Lactobacillus casei dan Lactobacillus acidophilus mampu menjaga profil lipid karena memiliki kemampuan menembus dinding usus dan menghasilkan enzim bile salt hydrolase. Enzim tersebut menghambat penyerapan kolesterol di dalam darah sehingga kolesterol terperangkap dan dibuang melalui feses. Selain itu, probiotik juga mampu merangsang pembentukan asam lemak rantai pendek yang berfungsi sebagai pengikat kolesterol pada membran usus dan dibuang melalui saluran pencernaan. Jadi begitu teman-teman, betapa besar manfaat soy curd bagi kondisi kolesterol kita dan akan semakin maksimal apabila dilakukan penambahan probiotik. Oh, berarti soy curd itu bisa untuk pencegahan penyakit kardiovaskuler. Iya.
Tapi aku kalau misalnya minum yogurt tuh sering sakit perut. Ih Pau, ini tuh soygurt bukan yogurt. Jadi soygurt tuh berbahan dari kedelai, bukan yang dari susu sapi. Aman kok buat lactose intolerance. Oh, berarti kalau buat aku aman ya? Aman, tapi tadi juga dijelasin di video kalau soygurt yang ditambah probiotik itu dapat memaksimalkan fungsinya buat menurunkan kolesterol sehingga mencegah penyakit kardiovaskular. Oke deh, aku mau coba cari soygurt dulu ya. Ikut. Aduh, susah banget.